Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Khairunisa, mahasiswi jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas bidang saya mengenai pembuatan kompos. Di mana dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita pasti tuh nemuin yang namanya sampah-sampah yang berceceran di mana-mana, menumpuk di mana-mana. Nah, kan pasti kita risih tuh ngeliatnya. Makanya kita sebagai masyarakat yang baik justru harus membuat sampah-sampah tersebut itu bisa bermanfaat buat diri kita ataupun buat orang lain. Jadi seiring waktu kan sampah itu bakalan menumpuk, maka kita harus pandai buat mengelolanya. Untuk pengelolaan sampah-sampah yang sering kita temui itu cukup mudah kok, dan sampah-sampah itu jika dikelola sering kita kenal sebagai pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini nggak menghabiskan biaya yang banyak dan tidak perlu tempat yang luas untuk pembuatannya. Lalu tujuan atau manfaat dari pupuk kompos itu apa sih? Nah, tujuannya itu untuk mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metan dari sampah organik yang membusuk oleh bakteri metanogen dari tempat pembuangan sampah, lalu menciptakan lingkungan yang sedap dipandang mata, meningkatkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. Lalu dari tadi tuh udah bahas tuh kompos terus. Nah, pupuk kompos itu apa sih? Nah, pupuk kompos itu adalah pupuk organik hasil dari proses biologi oleh aktivitas mikroorganisme atau dekomposer. Nah, dekomposer atau pengurai ini berfungsi untuk menguraikan bahan-bahan organik untuk menjadi humus atau yang sering kita sebut sebagai pupuk kompos. Nah, bahan bakunya itu bisa semua material organik yang mengandung karbon, nitrogen berupa kotoran hewan, kotoran ayam, sisa-sisa sampah, sampah-sampah hijauan, dan sampah-sampah kota yang menumpuk di sekian banyak tempat. Lalu metode yang digunakan itu ada 3 macam. Yang pertama, wind round system atau sistem baris angin. Nah, sistem baris angin ini adalah proses pembuatan kompos yang cukup sederhana, di mana proses ini merupakan proses yang paling murah dan paling mudah, karena bahan baku komposnya itu ditumpuk memanjang, lalu tinggi tumpukannya itu berkisar 0,6 hingga 1 meter, dengan lebar 2,5 meter dan panjangnya mencapai 40-50 meter. Untuk temperatur, kelembaban, dan oksigennya itu diatur. Yang membedakan metode ini dengan metode lain adalah prinsipnya, di mana prinsip pada metode ini menggunakan prinsip pembalikan secara periodik, dan kelemahan dari sistem ini adalah membutuhkan tempat yang luas. Lalu yang kedua adalah aerated static fill atau tumpukan sistem aerasi. Maksudnya sistem ini nih hampir sama dengan sistem yang sebelumnya. Yang membedakan adalah metode ini menggunakan pipa yang dilubangi yang berfungsi untuk mengalirkan udara yang ditekan memakai blower. Lalu akibat dari pengaliran udara yang ditekan oleh blower, maka tumpukan bahan bakunya tuh diprosesnya mencapai lebih tinggi dari 1 meter. Jadi metode ini pengaturannya menggunakan pengaliran oksigen. Jadi kalau temperaturnya terlalu tinggi, maka oksigen alirannya itu dihentikan. Sedangkan kalau temperaturnya turun, maka aliran oksigennya itu ditambah. Terus di proses ini tuh nggak memerlukan proses pembalikan. Lalu bahan baku komposnya juga harus dibuat homogen sejak awal. Jadi bahan baku komposnya itu nggak boleh beda-beda, harus sama sejak awal. Terus tuh untuk pencampurannya itu kan dia kan harus sama tuh setiap bahan-bahannya. Jadi terdapat rongga udara yang cukup sehingga bahan-bahan yang besar-besar itu, yang gede-gede itu harus dipotong terlebih dahulu sekitar 4-10 cm. Nah, yang ketiga itu adalah in vessel atau di dalam kapal. Metode ini umumnya itu menggunakan drum yang besar atau drum yang berwarna biru atau yang sering buat kita ngisi air. Nah, kenapa pakai drum itu? Karena dia itu sistemnya dibatasi oleh struktur dari si drum tersebut.
Jadi sistemnya ini baik digunakan untuk mengurangi pengaruh bau yang kurang sedap seperti bau sampah kota. Lalu untuk pengaturan udaranya itu hampir sama kayak yang sistem sebelumnya. Jadi bedanya di sistem yang terakhir ini adalah memiliki pintu pemasukan bahan baku kompos dan pintu pengeluaran komposnya itu yang sudah berbeda. Lalu tahap-tahap pembuatan kompos itu ada 2, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Pada tahap aktif itu dia berlangsung apabila bahan-bahan organiknya itu sudah tercampur rata. Selama proses awal berlangsung itu, oksigen dan senyawa-senyawa lainnya itu terdegradasi dengan sangat baik oleh mikroba mesofilik, di mana mikroba mesofilik itu adalah mikroba yang bekerja pada suhu awal pada saat pembuatan kompos, di mana suhu tumpukan kompos pada proses awal pembuatan itu akan meningkat dengan cepat yang diikuti dengan peningkatan pH kompos. Semakin tinggi suhu, maka mikroba yang aktif itu disebut dengan mikroba termofilik yang menghasilkan panas dan uap air. Lalu yang kedua itu proses pematangan. Pada saat proses pematangan itu kan sebagian besar tuh bahan-bahannya sudah terurai dengan baik, maka suhunya lama-lama akan mengalami penurunan dan terjadilah proses pematangan tingkat lanjut. Di proses ini sudah mulai terbentuk kompos setengah jadi. Lalu pada pembuatan ini terbentuk kompleks-kompleks liat humus yang lama-kelamaan akan menjadi pupuk kompos. Pada tahap ini penyusutan volume menjadi faktor paling utama apakah hasilnya baik atau buruk pada suatu kompos itu tersebut. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri kompos yang baik, dimana kalau kita pengen buat pupuk kompos itu kan pasti hasilnya pengen yang bagus nih. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa aja tuh ciri-ciri dari pupuk kompos yang baik yang udah kita buat. Nah, yang pertama itu adalah memiliki bau yang sama dengan tanah atau tidak berbau busuk akibat proses pembusukan dan fermentasinya sudah berjalan dengan baik. Lalu yang kedua itu memiliki warna coklat kehitaman atau warna yang hampir mirip dengan warna tanah humus atau warna tanah. Terus yang ketiga itu memiliki butir-butiran gembur seperti tanah, bentuknya tuh gembur, terus kayak bagus warna hitam gitu. Nah, yang keempat itu dia waktu dimasukin ke dalam tanah, waktu dicampurin sama tanah, dia nggak memunculkan gulma-gulma. Yang terakhir, pada saat pengujiannya itu apakah dia baik atau buruk, diuji aja sama air. Nah, caranya itu kita siapin pupuknya nih, terus ada air. Nah, terus terus si komposnya itu direndam di dalam air. Apabila semua komponen pupuk kompos itu tenggelam, maka pupuk kompos itu bisa kita kategorikan sebagai pupuk kompos yang berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.